Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin, insyaallah. Mari di kesempatan yang indah ini kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dan kemudian mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan juga mari anak-anakku semua dan para jamaah kita terus bersolawat kepada kekasihnya Allah, manusia terbaik, termulia, yang begitu dahsyat jasa-jasanya kepada kita semua, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita lanjutkan thalabul ilmi kita. Thalabul ilmi kita kali ini kita ambil tema dosa-dosa dalam hati ibarat angin panas di badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dosa dan maksiat amat membahayakan dan merugikan hati seperti bahayanya angin panas terhadap badan. Adakah di dunia dan di akhirat kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat? Jawabannya adalah apa yang mengeluarkan kedua nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam dan ibu kita Hawa, dari surga. Sebuah tempat yang penuh kelezatan, kenikmatan, kedahsyatan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dan semuanya kenikmatan ada di sana, di surganya Allah. Apa yang menyebabkan Nabiullah Adam, ibu kita Hawa, sampai bisa dikeluarkan dari surga yang begitu dahsyat itu? Apa yang menyebabkan juga iblis keluar dari kerajaan langit, diusir, dikutuk, dan diubah rupa lahir dan batinnya menjadi rupa yang paling buruk, bahkan batinnya lebih buruk daripada rupa wajahnya. Itu adalah iblis. Diubahlah rahmat menjadi laknat, kecantikan menjadi keburukan. Ia dikeluarkan dari surga ke neraka yang berkobar. Iman berganti dengan kekafiran, persahabatan yang amat dekat diganti dengan permusuhan dan kesengsaraan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, bahwasanya yang mengeluarkannya adalah dosa yang telah diperbuat, telah melanggar perintah Allah. Perintah Allah tidak dilakukan, larangan Allah dilanggar, salah satunya oleh Nabiullah Adam dan ibu kita Hawa. Si iblis begitu juga, perintah Allah tidak dilakukan. Dan ini pelajaran bagi kita semua, anak-anakku semua dan para jamaah. Ya Allah, semoga kita semua melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, amin. Sehingga kita tidak seperti nenek moyang kita Nabi Adam, amin. Dan semoga kita tidak sama seperti iblis laknatullah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua,
bahwasanya perubahan drastis dari Nabiullah Adam dari surga menjadi diusir dari surga. Penyebabnya apa? Iblis sebelum iblis dia adalah jin. Sebelum jadi iblis, perintah sujud tidak mau. Perintah Allah tidak dilakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah timbul maksiat pada umatku, Allah menyamaratakan dengan siksa dari sisinya. Aku bertanya kepada beliau, apakah di situ tidak ada orang-orang yang soleh? Baginda Rasul menjawab, ada. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana Allah memperlakukan mereka itu? Lalu baginda Rasul berkata, siksa itu menimpa mereka seperti menimpa semua orang. Kemudian mereka yang soleh mendapatkan ampunan dan keridhaan. Dalam rangkaian hadis hasan, baginda Rasul bersabda, umat ini akan terus berada di bawah tangan Allah dan di bawah perlindungannya Allah selama para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, ahli Quran tidak membantu para penguasa dalam kebatilan. Jadi sekarang ini adalah ulama dan umara harus berlomba di dalam ketakwaan, berlomba untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai ulama bertolong menolong dengan umara dalam kebatilan. Itu adalah suatu yang sangat-sangat mengerikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian selama orang-orang soleh umatku tidak menganggap bersih orang-orang zalim, selama orang-orang baik tidak menganggap ringan orang-orang yang jahat, namun kalau mereka berbuat itu Allah akan mengangkat tangannya dan mereka lalu memberi kekuasaan kepada orang-orang atau penguasa yang congkak. Penguasa-penguasa yang congkak itu menyiksa umat dengan siksaan yang amat buruk. Kemudian dari berbagai hal itu Allah menimpakan kepada mereka kemiskinan dan kekafiran. Hadis hasan. Dalam musnad Thauban meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang tidak mendapat rezeki disebabkan dosa yang dibuatnya. Dalam musnad itu pula masih dari Thauban, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat lain akan menyergap kalian seperti binatang buas menyergap mangsanya. Lalu ia bertanya, Rasulullah, apakah karena sedikitnya jumlah kami saat itu? Baginda Rasul menjawab, kalian saat itu amat banyak, akan tapi kalian bagaikan buih lautan. Rasa kagum dan segan kepada kalian telah dicabut dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah meletakkan wahan dalam hati kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu wahan? Wahan. Sudah tahu wahan? Wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah yang dimaksud dengan wahan itu? Baginda Rasul menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan benci kematian. Wahan sekarang ini banyak mengejala di masyarakat kita. Ya Allah, semoga kita tidak terkena penyakit wahan. Amin.
Dan saudara kita kaum muslimin muslimat seluruh dunia semoga diberikan keselamatan oleh Allah dari penyakit yang namanya wahan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, setelah aku dimi'ratkan, diangkat ke langit, aku melewati suatu kaum. Mereka mempunyai kuku dari kuningan, mereka menggaruk wajah dan dada dengan kuku mereka yang dari kuningan itu. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merampas hak dan pribadi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, bahwasanya dosa-dosa dalam hati, jadi semua itu manusia berbuat dosa yang memerintahkan kira-kira tangannya atau otaknya, kira-kira yang diketahui oleh kalian. Mas Halim? Hati. Yang memerintahkan manusia ini, dia komandannya, pemimpinnya. Di dalam hatinya Yai Munib, pemimpinnya siapa? Hatinya Yai Munib. Dalam hatinya Ustadz Abdu, pemimpinnya siapa? Hatinya Ustadz Abdu. Tangan ini robot, diperintahkan hati begini, begini. Otak ini yang memerintahkan otak siapa? Hati ini pemimpin. Hati adalah pemimpin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Dosa-dosa hati. Kan ada dosa-dosa tangan, iya kan, yang nyuruh tangan kan hati. Coba kalau hatinya dipenuhi dengan ilmu agama, penuhi Al-Quran hadis, selalu tolabul ilmi, hatinya penuh dengan ilmu-ilmu agama. Apa yang diperintahkan oleh hatinya? Dia menangis sama Allah, bertobat sama Allah, dia taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Tangannya diperintahkan untuk apa? Menolong orang. Untuk apa? Jihad di jalan Allah. Untuk apa? Membantu orang. Untuk apa? Untuk menolong hamba-hamba Allah. Kakinya kemana? Kakinya ke majelis ilmu, ke Riyadul Jannah, ke taman-taman surga, ke masjid-masjidnya Allah, ke taman-taman surganya Allah. Kok hatinya Yai Munib yang merintahkan seperti itu? Karena hatinya Yai Munib penuh dengan ilmu-ilmunya Allah. Nyarinya sejak kecil, ngumpul dalam hati menjadi satu kealiman. Hamba-hamba Allah yang banyak ilmu agama menjadi alim. Yang mengerikan anak-anakku semua dan para jamaah, kalau hati, maka di dalam salah satu kata ulama, hati itu bisa hitam, bisa putih, dan bisa abu-abu. Hati putih adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu agama. Semakin masuk ilmu agama semakin putih. Semakin masuk Al-Quran hadis semakin putih, semakin putih, semakin putih. Dan hati yang paling putih di dunia yang tidak ada bandingannya adalah hatinya baginda Rasul. Hati kita gimana? Nggak tahu, kayaknya putih-putih mangka ini. Agak keungu-unguan ini. Hitam ya semoga nggak hitam lah. Ya sondok-sondok apa ya, mangka-mangka gitu ya. Ini. Maka terus kita bersihkan hati kita dengan tolabul ilmi, dengan taubat,
dengan jihad di jalan Allah. Maka seperti kemarin anak-anakku semua, pemuda-pemuda dan pemuda yang dirindukan surga, mendapatkan naungan di sisi Allah, yaitu pemuda yang mengabdikan hidupnya di jalan Allah. Mestinya banyak pemuda berfoya-foya menata dunianya, tapi ini tidak. Dia fokus mencurahkan dirinya, syabun nasya'a fi ibadatillah, di jalan Allah, menolong agamanya Allah, jihad di jalan Allah. Itu anak muda yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilli, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Semoga anak-anak muda, kaum muslimin muslimat semuanya, semoga seperti itu. Amin. Mencurahkan waktunya untuk thalabul ilmi, waktunya untuk jihad di jalan Allah, waktunya untuk cinta Al-Quran. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka pembahasan untuk dosa-dosa dalam hati ibarat angin panas di badan, ini pembahasannya masih panjang. Semoga hati kita tidak digelapkan oleh dosa kita. Amin. Bagaimana hati kita harus kikis dengan thalabul ilmi. Bagaimana untuk bisa taubat yang benar? Thalabul ilmi. Bagaimana untuk bisa mendekat kepada Allah? Thalabul ilmi. Bagaimana untuk bisa jihad di jalan Allah? Thalabul ilmi. Semuanya puncaknya thalabul ilmi. Bagaimana seseorang anak muda bisa hebat? Thalabul ilmi. Bagaimana orang tua bisa hebat? Thalabul ilmi. Bagaimana semua manusia bisa hebat? Thalabul ilmi. Maka baginda Rasul pertama kali thalabul ilmi nyewa rumah. Rumahnya pada waktu itu kaum Quraisy pada waktu itu. Rumahnya Al-Arqam. Untuk apa? Thalabul ilmi. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam disampaikan ilmu-ilmunya Allah, disampaikan Al-Quran, dikaji Al-Quran. Puncak awal segalanya untuk menggapai kesuksesan thalabul ilmi. Maka kalau sudah anak muda cintanya thalabul ilmi, nah anak muda ini insya Allah sukses akhirat dan sukses dunia. Tapi kalau anak muda itu sudah benci thalabul ilmi, subhanallah, na'udzubillah, pasti anak muda itu jadi anak muda yang hancur. Ujung-ujungnya dia akan menghuni nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka puncak segalanya adalah sampai di dalam hadis baginda Rasul yang sudah dikultum-kultum di thalabul ilmi yang kemarin. Kata baginda Rasul, wahai sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah dan minumlah dengan sepuas-puasnya. Ya Rasul, apa itu Riyadul Jannah itu apa? Ya Rasul, taman-taman surga itu apa? Kata baginda Rasul, majelis ilmunya Allah. Kalau jadi minum dengan puas itu apa? Maksudnya nopo nih? Minum dengan puas apa langsung di majelis ilmu itu taman surga kasih air satu gentong minum sampai mas kali melbung wetengi? Enggak. Ustadz Abdu minum juga enggak juga. Ustadz Malik minum sampai badannya gemuk juga ya enggak juga. Tapi yang dimaksud, kalau kamu melewati taman surga, minumlah dengan sepuas-puasnya. Apa itu ya Rasul taman surga itu? Majelis ilmunya Allah. Kemudian minumnya, sahabat sudah paham, maka enggak ditanyakan. Maksudnya minum dengan puas itu gapailah, jadikan dirimu kenyang. Hausnya selesai, kelaparannya selesai dengan apa? Ilmu agama. Maka manusia kalau tidak thalabul ilmi dalam lama-lama hatinya kira-kira gelap enggak? Kira-kira dari putih jadi hitam enggak? Hatinya jadi apa? Mati.
Melebihi hitam lagi, kolbun mayyitun. Hati jadi mati itu karena hatinya kelaparan, kehausan. Setahun, 2 tahun nggak thalabul ilmi, ujung-ujungnya hatinya mati. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga anak-anak kita, anak-anak muda semuanya, kaum muslimin semuanya, anak muda kaum muslimin di seluruh dunia, semoga cinta majelis ilmu. Amin. Cinta majelis ilmu. Amin. Ada anak muda itu tawaduknya luar biasa. Kenapa? Dia sudah cinta majelis ilmu, sudah sukanya thalabul ilmi, maka ilmu ada di dadanya, maka dia bisa tawaduk. Anak muda ini kok sopan santunnya kepada bapak ibunya luar biasa, sopan santunnya kepada hamba Allah yang lain luar biasa. Kenapa? Ilmu sudah ada di dadanya. Maka dia sopan santunnya, akhlaknya mulia seperti akhlaknya baginda Rasul. Semuanya puncaknya adalah thalabul ilmi, thalabul ilmi, thalabul ilmi. Bagaimana cara untuk sukses? Thalabul ilmi, thalabul ilmi. Semuanya thalabul ilmi. Maka fardhu, fardu. Fardu apa? Thalabul ilmi fardu, wajib. Saking bahayanya, seperti halnya makan nasi itu wajib. Bukan makan nasi, mengenyangkan badan, mengisi perut kita. Jadi kenyang-kenyang juga nggak boleh. Pokoknya mengisi perut kita itu adalah wajib. Kalau kelaparan ya nanti bunuh diri namanya. Maka thalabul ilmi adalah segalanya. Cukup sekian anak-anakku semua dan para jamaah. Banyak salah dari yai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.